Dua Lipa New Rules baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Mengantarkan kita ke menit yang ke-14 tinggalkan pukul 7. Maksudnya ke menit ke-7 ya, tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik. Nah, gimana siang Anda? Makin semangat atau makin lemes nih? Iya, ya puasa sih iya, tapi ya yang penting tetap semangat gitu ya. Nah, karena ini nih, ada informasi menarik lagi lainnya untuk Anda ini kawan. Jadi ada beberapa sumber-sumber tradisional Islam ini yang menyebutkan bahwa ada 5 jenis tanaman, 5 benda yang dipercaya turun dari surga. Yakni tongkat Nabi Musa, kemudian buah tin, cincin Nabi Sulaiman, Hajar Aswad, dan satu lagi apa? Kayu gaharu. Nah, khusus benda yang terakhir, kayu gaharu, Nabi Muhammad SAW ini kembali menegaskan posisinya dalam salah satu riwayat yang dituturkan oleh Imam Bukhari. Menurut beliau, gaharu tak hanya turun dari surga, tetapi kelak akan dipakai penghuni surga. Nah, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga ini adalah berbentuk rupa dalam malam bulan purnama. Pada malam bulan purnama ya, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Oh, wanginya itu ya, aromanya ya. Nah, boleh percaya atau tidak, gaharu yang punya posisi penting ini ternyata bukan benda asing dalam sejarah peradaban Indonesia. Sebab gaharu ini adalah tanaman khas tropis, salah satunya berasal dari Indonesia. Artinya, kesaksian atas gaharu oleh Nabi Muhammad SAW ini diyakini juga hasil perdagangan dari Indonesia. Nah, gaharu ini sebenarnya bukan pohon biasa, melainkan tanaman sakti. Wow. Kenapa bisa disebut sakti? Nah, ini dia. Aroma wangi khas ini berasal dari infeksi mikroba atau jamur pada tanaman gaharu. Namanya agarwort ya, yang terluka. Gitu. Jadi wangi itu gara-gara itu mikroba ya. Nah, peneliti Ashley Buchanan dalam Daily Gestor ini menulis tanaman gaharu yang terluka ini hanya mencapai 7-10% populasinya. Berarti ketidakseimbangan penawaran ini membuatnya langka dan berharga mahal. Nah, di Indonesia gaharu banyak ditemukan di Sumatera, dan kerajaan-kerajaan kuno ini sudah melakukan ekspor atau kayu gaharu ini. Kerajaan Sriwijaya misalnya ini sudah menjual gaharu ke para pedagang Arab selama masa eksistensi sejak abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Bahkan dalam sebuah catatannya Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya ya, terbit pada tahun 96, dia menyebutkan bahwa gaharu ini diperdagangkan bersamaan dengan kapur barus, cendana, juga rempah-rempah lainnya. Nah, soal kapur barus, tanaman ini juga disebut dalam Al-Quran. Dan ini akan dipakai oleh penghuni surga. Lagi-lagi, Indonesia menjadi tempat tanaman yang berasal dari surga. Wah. Nah, selain ke Arab, Dennis Lombard ini juga menyebutkan bahwa gaharu ini juga dijual ke pedagang Mesir. Salah satunya adalah pedagang kaya raya namanya Abu Al-Abbas. Nah, diceritakan Al-Abbas ini kerap membawa kapal super besar dari Samudra Hindia ya untuk membawa kayu gaharu itu dari Sumatera dan keramik-keramik dari Cina. Nah, setiap kali Al-Abbas ini menjual gaharu, Dennis Lombard ini menyebutkan dalam bukunya kekayaan berlipat ganda. Hal ini yang menandakan bahwa gaharu Sumatera ya ini sangat bernilai tinggi di pasar dunia. Nah, dalam berita-berita Cina juga disebutkan kalau gaharu ini sudah diperdagangkan dari Sumatera ke berbagai wilayah dunia. Nah, senada dengan Dennis Lombard, Slamet Polyana, salah seorang sejarawan juga, dalam bukunya judulnya Sriwijaya yang terbit pada tahun 2006, ini juga menceritakan gaharu itu tercatat dalam berita Cina sebagai komoditas ekspor dan upeti dari kerajaan Pahang dan Kelantan di Malaya ke Kekaisaran Cina. Oh gitu ya, jadi dikirim ke Cina oleh Kesultanan Pahang, Kelantan.
sebagai persembahan barangkali, sebagai persahabatan gitu ya. Nah mereka mengirim garu ini bersamaan dengan emas sebagai upeti juga, serta memberi perlindungan kepada Cina katanya, mau meminta perlindungan dari Cina. Oh. Nah di Cina, garu memang sering digunakan untuk kegiatan keagamaan sejak 1500 sebelum Masehi. Wow, tua banget ya. Kalau begitu mungkin ya garu kita sudah dikirim sejak tahun itu ya, 1500 sebelum Masehi ke Cina gitu ya. Bisa jadi ya. Karena ekspedisi Nusantara yang dilakukan oleh orang-orang Nusantara ini sebenarnya sudah sangat tua. Bahkan ada beberapa, saya pernah baca jurnal internasional itu juga menyebutkan bahwa sejak 600 sebelum Masehi ya, 600 tahun sebelum Masehi, kita sudah dikenal kemana-mana. Perahu kita, kapal-kapal kita jong ya, terus kemudian kapal-kapal, banyak jenis-jenis kapal yang dari Nusantara ini yang sudah mencapai ke dataran Cina, kemudian ke Afrika Selatan terutama. Bahkan ada satu catatan yang Denny Lomba juga sebutkan bahwa sejak abad pertama Masehi saja ya, ini para navigator kita itu sudah sampai menyentuh ke Tanjung Harapan ya, Afrika Selatan dan juga Madagaskar. Nah, bahkan ini dia catatan-catatan dari Magellan, terus kemudian siapa lagi? Pelaut-pelaut dari Albuquerque, terus kemudian dari Portugis ya. Dari Portugis itu banyak sekali mereka mendapatkan catatan-catatan untuk bisa sampai ke Nusantara, ke Pulau Rempah kalau mereka mengatakannya, itu melalui pelaut-pelaut dari Nusantara ini yang ada, yang kebetulan singgah di Tanjung Harapan di daerah Afrika Selatan itu tadi. Mereka ketemu gitu. Nah banyak catatan soal itu ya. Nah dan seperti dikatakan tadi oleh Slamet Mulyana ya, ternyata itu ya. Nah selain di selatan Sumatera, wilayah sumber garu juga terdapat di Sumatera Barat. Penjelajah seperti namanya disebut Tom Pires ya, dalam bukunya Suma Oriental, ini bersaksi kalau banyak pedagang dari Gujarat, India mendatangi Sumatera Barat untuk mendapatkan kayu gaharu dan komoditas lainnya. Nah setiap tahun ada kapal 1-3 kapal dari Gujarat berkunjung ke Pariaman hanya untuk membawa kayu gaharu itu, dan kelak gaharu tersebut akan dijual lagi ke Jazirah Arab dengan harga yang sangat tinggi. Oh gitu. Jadi orang-orang India ini, iya ya, kalau orang India juga sudah banyak melakukan ekspedisi juga. Tapi ini menarik ya. Ada beberapa teori yang menarik mengenai keberadaan navigasi dari India. Sebenarnya mereka datang baru belakangan. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Nah sampai sekarang ini kawan, proses jual beli ini masih tetap dilakukan sekalipun sudah berlangsung ribuan tahun. Nilai jual kayu gaharu ini masih tetap tinggi. Harga untuk 1 kilonya saat ini ya, ini berkisar $20.000 sampai $100.000 Amerika. Kalau dirupiahkan sekitar 324 juta sampai 1,6 miliar rupiah untuk 1 kilogram gaharu. Wah, gila, kayak mendadak nih. 1 kilo berapa ya? Banyak, panjangnya seberapa ya ukurannya ya? Wah, kalau nggak terlalu gede lumayan tuh. Nanam kayu gaharu aja, kayaknya jadi kaya tuh. Ada yang minat? Kayaknya cocok banget deh di daerah mana ya? Sebentar, saya coba di daerah atas kayaknya cocok banget deh. Karena hutan tropis, ya kan? Nah makanya daerah ini nih, daerah mana, Petung atau daerah, pokoknya daerah-daerah atas deh, kayaknya cocok banget tuh kayu gaharu. Mantap deh. Baik, masih akan dilanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan ditunggu informasi dari Anda.